Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 14 ya, di bulan 7 2024 guys. Dan kita langsung saja guys melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini menunjukkan ada kenaikan ya di 3%. Ini cukup bagus. Begitu juga untuk Fear and Greed Index ada kenaikan juga ya. Sekarang di poin 45, masuk di area netral ya, yang mengindikasikan sudah mulai banyak transaksi yang terjadi di Bitcoin ini. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini ya. Kalau kita lihat untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya di 3,4% guys, dan mempertahankan harganya akhirnya bisa menembus di 60.300-an dolar ya. Ini keren banget. Dan ada yang berita yang menarik guys yang mungkin bisa dijadikan sebagai tersangka kenapa Bitcoin hari ini bisa naik ya. Nah, di sini untuk Ethereum juga mengalami kenaikan di 2,21%, cukup bagus, disusul oleh BNB, masih belum terlihat ya kenaikannya di 0,5% aja untuk kenaikan hari ini. Dan untuk Solana naik 4,6%, dan untuk XRP juga masih menunjukkan adanya kenaikan ya di 4,4%. Jadi dalam 2 hari ke belakang ini untuk XRP sudah naik 23% guys. Ini keren banget. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini ya untuk pergerakan harga dari altcoin tampaknya cukup bagus ya, menghijau guys. Ini menyusul adanya peristiwa yang cukup mengagetkan juga ya. Nanti kita akan informasikan hari ini, dan rata-rata perubahannya antara 3-4% guys. Ini keren banget. Kemudian kalau kita lihat ya untuk pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri terlihat di sini guys, ada kenaikan yang cukup lumayan hari ini terlihat untuk time frame weekly pada pergerakan harga Bitcoin, dan masih mempertahankan harganya ya di atas Fibonacci retracement di sini ya. Ini cukup bagus, dan kita doakan aja semoga untuk close candle di hari ini ya, khususnya untuk weekly, bisa terkonfirmasi di area Fibonacci retracement khususnya untuk pergerakannya ya. Apalagi kalau nanti kenaikan dari Bitcoin ini masih terus berlanjut, kemudian bisa di atas harga sekitar 62.800, kemudian close candle menyentuh di MA20 time frame weekly, maka ini menjadi salah satu indikasi yang cukup bagus ya untuk pergerakan Bitcoin selanjutnya. Dan kalau kita asumsikan maka akan membentuk pola engulfing bullish ya, atau bullish engulfing yang secara historis ini biasanya akan berefek kepada kenaikan harga aset tersebut ya. Dalam hal ini adalah Bitcoin, dan kita harapkan itu terjadi hari ini, dan tentu saja ini akan menjadi trigger yang positif ya untuk Bitcoin guys. Oke, jadi nanti kita akan update lagi, dan seperti biasa guys, kita sudah mencari beberapa informasi yang cukup menarik dan ada berita yang cukup mengejutkan hari ini guys, seperti yang kita lansir dari harian Crypto Briefing. Nah, di sini diinformasikan ya bahwa mantan Presiden Donald Trump ini selamat ya dari insiden penembakan di rapat umum di Pennsylvania, dan tentu saja ini ada efek ya terhadap pasar kripto guys. Jadi mantan Presiden Donald Trump menjadi sasaran penembakan yang dalam sebuah rapat umum kampanye di Butler, Pennsylvania, dan insiden ini terjadi tak lama setelah Trump mulai berpidato guys, yang mendorong tindakan keamanan segera, dan pasar kripto ini mengalami pergerakan yang signifikan setelah berita tersebut guys. Dan beberapa tembakan terdengar ya di acara tersebut guys, kalau nggak salah itu sekitar 8 kali tembakan, dan petugas bersenjata sudah mengambil posisi bertahan ya pada saat kejadian tersebut. Dalam hal ini adalah pas Pamres Amerika Serikat yang kemudian mengawal Trump ke kendaraan yang sudah menunggu guys. Nah, saat ia dibawa keluar dari lokasi, Trump ini berulang kali ya mengangkat tinjunya ke arah kerumunan dan berteriak dan mengisyaratkan bahwa ia tidak terluka. Namun gambar-gambar yang kemudian bermunculan ya di media sosial itu menunjukkan bahwa Presiden Trump ini ada darah ya di telinga bagian kanan dan sisi kanan wajahnya, dan CNN melaporkan bahwa Donald Trump ini mengalami luka-luka, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut ya tentang sifat ataupun tingkat keparahannya guys. Dan setelah kejadian tersebut, pasar kripto mengalami pergerakan harga yang signifikan ya, di mana Solana meme coin yaitu Trump atau MAGA ini melonjak ya 42% nilainya dalam beberapa menit setelah berita tersebut beredar ya. Dan Bitcoin juga naik menembus angka di 59.000 dolar. Dan reaksi pasar ini menyoroti meningkatnya persinggungan antara peristiwa politik dan ekonomi dengan pergerakan harga kripto ini guys. Kemudian lebih lanjut ya, masih kita lansir dari Crypto Briefing, di mana Bitcoin naik kembali di atas 60.000 dolar karena ada peluang ya terpilihnya kembali si Donald Trump ini, dan juga mencapai ATH di Polymarket untuk pasca penembakan yang terjadi ini guys. Jadi peluang Donald Trump untuk terpilih kembali dalam pemilihan presiden 2024 ini telah meningkat menjadi 71% ya, sebuah rekor tertinggi baru ini menurut
menurut data dari Polymarket. Sementara itu untuk peluang Biden tetap relatif rendah dan peluangnya ini turun setelah penampilan debat yang kurang meyakinkan, anjlok dari 34% menjadi 16% guys. Dan Bitcoin telah naik hampir 4% dalam 24 jam terakhir ini ya, menjadi 60.200-an dolar selama sekitar seminggu ya. Untuk bisa menembus di 60.000 dolar ini sangat berat seperti yang terlihat dari data di TradingView, kalian bisa cek sendiri. Dan tentu saja kebangkitan ini terjadi setelah peluang terpilihnya kembali untuk Donald Trump ini mencapai titik tertinggi sepanjang masa di Polymarket menyusul upaya pembunuhan terhadap mantan Presiden Amerika Serikat pada hari Sabtu kemarin guys ya. Karena seperti yang kalian tahu ya bahwa Donald Trump ini memang pro kripto ya, sehingga men-trigger para spekulasi untuk lebih positif ya dalam berinvestasi di kripto ini guys, secara tidak langsung seperti itu ya. Dan dalam beberapa bulan terakhir memang untuk mantan Presiden Amerika Serikat ini telah berulang kali ya menyatakan dukungannya terhadap sektor kripto ini, dan dia telah berjanji untuk menjadikan Amerika Serikat sebagai pemimpin sektor ini dan mengakhiri permusuhan pemerintahan Biden terhadap industri ini guys. Dan selain Bitcoin tentu saja ya ada beberapa aset-aset kripto lain khususnya untuk token-token meme ya, ini juga ada efeknya guys, seperti ada Solana Trump dengan kodenya MAGA ini melonjak 42%, kemudian ada beberapa token yang lain ya seperti Dolan Trump dengan kodenya Trump ini juga mengalami kenaikan, dan beberapa token-token meme lainnya ya yang berhubungan dengan Donald Trump ini guys. Kalian bisa cek sendiri ya di CoinMarketCap. Dan lebih lanjut kalau kita lansir ya dari Bitcoinis, setelah pasca upaya penembakan dari Donald Trump ini ya, harga meme coin bertema Donald Trump memang melonjak setelah percobaan pembunuhan ini guys. Jadi sebagai reaksi dari peristiwa ini, meme coin yang didasarkan pada gambar dan juga kepribadian Donald Trump telah mencatatkan kenaikan harga yang signifikan ya. Dan di sini menurut data dari Dex Screener, token MAGA yang berbasis blockchain Ethereum juga melonjak ya dari 6,17 dolar menjadi 10,46 dolar guys. Sementara itu token Donald Trump yaitu Trump ini juga mengalami kenaikan ya, yang dibangun di jaringan Solana naik dari 0,39 dolar menjadi setinggi 0,84 dolar guys, yang mengindikasikan ya kenaikan harga sebesar 132,35%. Dan selain efek harga pada token yang sudah ada ini, ada juga penciptaan lebih banyak meme coin ya bertema Donald Trump ini yang bermunculan guys, dan kenaikannya pun juga luar biasa. Khususnya ada Make Ear Great Again dengan kodenya Mega, ini juga mengalami kenaikan sekitar 30% ya dalam beberapa jam terakhir. Dan di sini ada komentar dari Donald Trump ya tentang penembakan terbaru ini, di mana Donald Trump telah merilis sebuah pernyataan mengenai insiden ini yang merinci pengalaman traumatisnya, di mana mantan Presiden Amerika Serikat ini memposting di platform media sosial miliknya sendiri, Truth Social, dengan mengatakan bahwa saya ditembak dengan peluru yang menembus bagian atas telinga kanan saya. Saya langsung tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres karena saya mendengar suara desingan tembakan dan langsung merasakan peluru itu merobek kulit. Banyak pendarahan yang terjadi, jadi saya menyadari apa yang sedang terjadi. Tuhan memberkati Amerika. Itu kata si Donald Trump ya dalam pernyataannya. Dan kandidat presiden dari Partai Republik ini juga mengkonfirmasi bahwa penembak telah dilumpuhkan katanya, meskipun identitasnya itu masih belum diketahui. Dan menurut data dari situs prediksi pemilu Polymarket, peluang Trump untuk memenangkan kepemilian untuk Presiden Amerika Serikat kini itu mencapai 70% ya setelah upaya pembunuhan yang gagal tersebut guys. Lebih lanjut lagi kalau kita lansir ya dari harian CoinDesk, untuk peluang kemenangan dari Trump memang mencapai titik tertinggi sepanjang masanya ya di Polymarket setelah penembakan ini, dan ini sangat bagus banget dan efeknya memang banyak sekali ya. Selain dari token meme Donald Trump, kemudian peluang kemenangan dari pemilihan ataupun election untuk Presiden Amerika Serikat berikutnya ini juga naik sangat drastis ya, dan juga saham-saham yang berhubungan dengan Presiden Donald Trump ini juga mengalami kenaikan guys. Kemudian juga indeks CoinDesk 20 yang merupakan sebuah proxy untuk pasar mata uang kripto secara keseluruhan ya, juga naik guys di 3,31% dalam 24 jam terakhir. Kemudian Bitcoin juga mengalami kenaikan ya di sekitar 3,26% seperti yang kita informasikan di awal ya, dan sudah menembus di harga 60.000 dolar. Jadi efeknya ini positif ya, karena melihat peluang terpilihnya si Donald Trump ini ya dengan adanya kejadian ini, sehingga banyak spekulasi yang masuk ke kripto guys. Dan Donald Trump telah menyatakan dukungan sepenuh hati ya untuk kripto di jalur kampanye, di mana dia akan berbicara lagi di konferensi Bitcoin di Nashville bulan ini guys. Dan platform Partai Republik ini bersumpah
untuk menghentikan tindakan keras pemerintahan Biden terhadap industri kripto ini. Kemudian lebih lanjut untuk tersangka ya dari penembakan Trump ini ya, sesuai yang kita lansir dari harian Crypto.news, diinformasikan bahwa tersangka untuk penembakan ini sudah tewas ya dalam informasinya, di mana Pas Pampres merespon tembakan tersebut dengan menembak dan menewaskan tersangka penyerang ini guys. Jadi pihak berwenang federal memperlakukan insiden ini sebagai percobaan pembunuhan terhadap Donald Trump. Di mana Secret Service melaporkan bahwa seorang penonton tewas dan 2 orang lainnya ya terluka parah ketika beberapa tembakan ini dilepaskan ya. Dan menurut informasi yang beredar sekitar 8 kali tembakan guys. Dan pada penembakan itu mungkin ada sedikit frustrasi dari si penembak ya, sehingga tampaknya dia membabi buta untuk melakukan penembakannya sehingga ada korban jiwa di situ dari warga sipil. Dan syukurnya di sini untuk Donald Trump hanya terserempet saja ya. Dimana di sini seorang juru bicara berkonfirmasi bahwa Trump memang baik-baik saja dan sedang diperiksa di fasilitas medis tempat, dan setelah itu dengan cepat dipindahkan dari panggung untuk keselamatannya guys. Dan di sini Presiden Biden mengutuk kekerasan tersebut ya dengan menyatakan bahwa tidak ada tempat di Amerika untuk kekerasan semacam ini dan ini adalah hal yang sakit katanya. Dan para pemimpin dari kedua partai termasuk mantan Presiden Barack Obama dan George W. Bush juga segera menyatakan ya keprihatinan dan dukungan mereka terhadap Trump dengan suara bulat mengutuk kekerasan politik di sini. Untuk motif memang masih belum tahu ya apa sebenarnya yang terjadi, apakah ini ada hubungannya dengan politik ataupun adakah ini berhubungan dengan kripto ataupun ada hubungannya dengan bisnis. Ini masih menjadi misteri ya, dan kita akan update lagi jika nanti ada informasi lebih lanjut guys. Dan tentu saja ini sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kripto guys ya, karena seperti yang kalian tahu bahwa Presiden Trump ini sangat mendukung sekali ya untuk industri kripto ini guys. Pasti di luar sana ada juga orang yang tidak suka dengan adanya sentimen positif dari Donald Trump ini. Oke, jadi untuk sementara itu dulu guys yang bisa kita sampaikan. Nanti kita akan update lagi jika ada informasi yang terbaru. Kalian stay tune dari sini. Dan untuk rekomendasi project baru ya, kalian mampir aja di Telegram. Nanti kita akan share di situ. Dan seperti biasa, kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.